Hai semuanya, kenalin aku Claudia Kantania, kalian bisa panggil aku Didi. Aku mahasiswi Universitas Pajajaran, jurusan Sosiologi semester 3. Hari ini bakal ngejelasin seputar kemiskinan. Jadi buat teman-teman stay tune terus ya. Hai, jadi aku nyentek dikit nggak apa-apa ya? Jadi seperti apa yang teman-teman tahu, kemiskinan itu adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, seperti kebutuhan dasarnya itu seperti sandang, pangan, papan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Dan menurut aku juga, kemiskinan itu merupakan masalah kompleks dan sampai saat ini masih menjadi isu global. Nah, karena itu, kalau kalian sadar, baik negara maju maupun di negara berkembang, pasti banget ada penduduk yang miskin kan? Nah, dan biasanya masyarakat yang mengalami kemiskinan ini adalah masyarakat sosial lapisan bawah. Kenapa hal ini terjadi? Karena biasanya masyarakat lapisan sosial bawah masih sulit untuk mendapatkan akses baik di pendidikan maupun pekerjaan. Seperti itu. Menurut aku, kemiskinan itu banyak banget faktornya. Yang pertama, masih rendahnya pendidikan. Nah, menurut aku, pendidikan itu merupakan salah satu hal yang utama dan yang penting itu dalam kehidupan. Karena buat kedepannya itu buat modal untuk bersaing di dunia pekerjaan gitu loh. Jadi dengan masih rendahnya pendidikan itu, masih sulit berpengaruh juga lah sama angka pengangguran. Karena pendidikan aja rendah gitu, gimana mau cari kerja. Terus yang kedua adanya keterbatasan lapangan pekerjaan. Nah, dengan keterbatasan lapangan pekerjaan ini, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Apa? Karena dengan adanya upah dari pekerjaan yang kalian dapatkan itu bisa memenuhi kebutuhan pokok kalian, kayak gitu. Nah, semakin besarnya angka pengangguran, maka berpengaruh juga dengan angka kemiskinan di negara tersebut. Nah, yang ketiga adalah malas bekerja. Nah, hal ini jujur nggak jarang banget gak sih kita temuin di negara-negara Indonesia banyak juga. Jadi kayak mereka tuh karena malas kerja gitu, mereka tuh jadi cuma minta-minta doang gitu yang kalian bisa sering lihat, misalkan lagi lampu merah. Nah, itu mereka menurut aku termasuk yang malas bekerja gitu, karena kayak seseorang menganggap bahwa kemiskinan itu adalah takdir yang mereka pikir mereka nggak bisa keluar dari lingkaran kemiskinan gitu loh, padahal kayak nggak ada yang tahu itu nggak sih. Jadi kayak menurut aku itu juga salah satu faktornya. Terus yang keempat adalah keterbatasan sumber daya alam atau sumber modal. Nah, ini juga bisa berpengaruh sama, ini lebih kayak ke mungkin akibat bencana alam yang kita nggak tahu sih, yang kayak misalkan tsunami, yang kayak akhirnya kalau kayak gitu kan jadi otomatis miskin gak sih, karena kehilangan harta benda, rumah, dan tempat tinggal. Nah, yang kalau kayak gitu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti itu. Secara garis besar kemiskinan itu dibagi menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Dan aku yakin banget pasti teman-teman di sini pada sudah tahu semua. Tapi di sini kemiskinan absolut itu dikatakan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan pokok minimnya seperti pokok pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Jadi maka dari itu biasanya penduduk, misalkan seseorang yang penghasilannya itu di bawah garis kemiskinan itu masuk atau sebagai kemiskinan, penduduk miskin lah, itu sebagai kemiskinan absolut. Sedangkan kemiskinan relatif itu kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara sesuatu tingkat pendapatan lainnya. Contohnya, seseorang yang tergolong kaya pada masyarakat desa tertentu bisa jadi termiskin pada masyarakat desa lain. Kayak gitu, misalkan buat kemiskinan relatif. Kemiskinan tuh banyak banget jenisnya ya teman-teman. Yang pertama ada kemiskinan absolut. Kayaknya aku yakin teman-teman udah pada tahu juga. Jadi kemiskinan absolut adalah seseorang dikatakan miskin jika tidak mampu memenuhi kebutuhan minum hidupnya untuk memelihara fisiknya agar dapat bekerja penuh dan efisien. Nah, terus yang kedua ada kemiskinan relatif. Nah, kemiskinan relatif itu muncul jika kondisi seseorang atau sekelompok orang dibandingkan dengan kondisi orang lain dalam suatu daerah. Jadi kondisi kemiskinan relatif itu kayak misalkan kayak di suatu daerah kamu tuh kayak
daerah ini kamu kaya, tapi misalnya di daerah lain kamu miskin gitu. Jadi kayak misalkan aku di Bekasi aku kaya, tapi kalau misalkan aku pindah ke Jaksel aku jadi miskin, kayak gitu kurang lebih. Terus yang ketiga ada kemiskinan struktural. Itu lebih menuju kepada orang atau sekelompok orang yang tetap miskin atau menjadi miskin karena struktur masyarakatnya yang timpang, yang tidak menguntungkan bagi golongan yang lemah. Jadi struktural tuh lebih mungkin kayak ke karena orang tuanya udah miskin gitu, jadi anaknya ikut miskin gitu, yang kayak gitu. Terus abis itu kemiskinan situasional, terjadi di daerah yang kurang menguntungkan dan oleh karenanya menjadi miskin. Selanjutnya kita bakal bahas mengenai ukuran kemiskinan. Nah, pertama ada Bank Dunia. Bank Dunia mengatakan bahwa seseorang dikatakan miskin absolut apabila penghasilan per harinya kurang dari 1 US dollar. Habis itu dikatakan kemiskinan relatif apabila penghasilannya lebih kecil dari kurang dari 2 US dollar per hari. Kalau BKKBN, ukuran kemiskinannya itu dibagi menjadi per kelompok. Jadi kayak ada keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera 1, keluarga sejahtera 2, keluarga sejahtera 3, keluarga sejahtera 3+. Terus menurut Profesor Sayokyo, kemiskinan itu diukur dari konsumsi per kapita per tahun serta beras. Jadi yang miskin itu 480 kg itu di perkotaan, itu berasnya. Terus 320 kilogram di pedesaan. Kalau sangat miskin 360 kg di perkotaan, 240 kg di pedesaan. Terus kalau melarat itu 270 kg di perkotaan. Ntar aku kasih lihat abis nih. Nah, kalau di BPS juga ada lagi nih ukuran kemiskinan menurut BPS. Ini dia. Jadi sebenarnya banyak banget teori sosiologi yang dapat digunakan untuk mengkaji kemiskinan ini. Tapi hari ini aku pakai teori fungsionalisme. Menurut Herbert Gans, di sini dikatakan bahwa orang miskin dibutuhkan oleh penghuni kelas sosial lainnya di berbagai bidang pekerjaan, termasuk melakukan pekerjaan yang tidak dilakukan orang lain. Nah, maksudnya di sini jadi kayak orang kaya pasti bakal lebih milih untuk membayar orang miskin untuk, maksudnya kayak orang lain untuk melakukan hal-hal yang tidak dilakukan, misalnya kayak bersihin got, motong tanaman, atau kayak lihat aja kuli bangunan dibayarkan sama orang kaya buat melakukan pekerjaan kayak gitu contohnya. Gimana sih apa sih usaha pemerintah gitu untuk mengentas kemiskinan ini, apalagi kan kemiskinan itu udah isu yang udah lama terjadi gitu loh, yang masih berusaha sampai saat ini dikentaskan gitu. Nah, banyak sebenarnya pas pemerintahan Jokowi JK nih. Yang pertama ada BPJS atau KIS, terus ada KIP, ada PKH atau KKS, ada JKN, ada PIP, ada Raskin. Banyak kan. Jadi menurut aku pribadi udah banyak gitu usaha pemerintah untuk mengentas kemiskinan gitu. Dan emang kalau kita bisa lihat grafiknya di sini, kemiskinan di Indonesia dari tahun ke tahun. Hope you guys enjoyed. I know some of you guys are wondering how you could download those amazing. Nah, menurut aku pribadi emang banyak gitu cara pemerintah untuk mengentas kemiskinan gitu, kayak untuk menengkat angka kemiskinan lah, usaha-usaha kebijakan gitu. Dan emang jujur dari tahun ke tahun kan yang boleh turun juga kan, cuman mungkin karena ditambah lagi tahun ini, kita seperti teman-teman tahu kan ada pandemi, jadi menurut aku ada kemungkinan tahun ini tuh meningkat gitu angka kemiskinan. Cuma kayak masih belum tahu angka kemiskinan ini naik berapa persen, kayak gitu aja sih. Jadi buat teman-teman, kita sebagai mahasiswa atau buat teman-teman yang nonton, sebenarnya kita mungkin nanti buat beberapa tahun ke depan gitu, buat kita yang ntar bakal jadi penerus bangsa,
bisa memberikan kebijakan yang lebih solutif lah, lebih efektif gitu supaya menekan angka kemiskinan gitu, supaya agar dapat menekan angka kemiskinan dan ya menjadi penerus yang baik gitu loh. Dan mungkin karena aku secara anak sosiologi di sini cuma bisa memberikan hasil-hasil penelitian gitu yang aku dapetin mengenai masyarakat kayak gitu loh. Jadi gitu aja sih penjelasan mengenai kemiskinan aku. Buat teman-teman yang nonton, makasih.